Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah yang telah diberikan kepada kita sehingga kita dapat join di room Zoom ini untuk melakukan presentasi hasil kelompok. Adapun judul materinya yaitu sistem penerangan lampu kepala dan miring. Selanjutnya ada nama kelompok yaitu Muhammad Arif Fariza Arif, saya sendiri selaku moderator, Muhammad Wildan Gofur selaku pemateri pertama, Fauzan selaku pemateri ketiga, Muhammad Ridho Akbar selaku pemateri ketiga, Ahmad Abdian Hari selaku pemateri keempat, Muhammad Nur Faizal selaku pemateri kelima, Muhammad Fikram selaku pemateri keenam, dan yang terakhir Muhammad Iksan selaku pemateri ketujuh. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita persilakan kepada pemateri pertama yaitu Muhammad Wildan Gofur. Cek, suara saya terdengar. Ya. Baik, saya akan memaparkan mengenai definisi sistem penerangan. Nah, sistem penerangan adalah instalasi dari berbagai rangkaian penerangan pada kendaraan atau semua sistem kelistrikan pada bodi kendaraan yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan kenikmatan saat berkendara. Next. Nah, selanjutnya ada lampu kerja, yang mana lampu kerja ini ditempatkan di depan kendaraan, berfungsi untuk menerangi jalan pada malam hari. Nah, sistem lampu depan terdiri dari sekring lampu kepala, saklar kontrol, lampu, dan saklar dim, dan indikator lampu jauh dan lampu besar. Nah, umumnya lampu kepala dilengkapi dengan lampu jarak jauh dan lampu jarak dekat. Nyala lampu jarak jauh dan jarak dekat dikontrol oleh dimmer switch, dan adapun itu terbagi menjadi dua, yaitu lampu besar tipe slit beam dan yang kedua itu lampu besar tipe semi lit beam. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kita serahkan kepada pemateri kedua yaitu Fauzan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya lanjut membaca komponen sistem penerangan lampu kepala. Yang pertama, baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber arus secara DC, direct current. Pada sistem kelistrikan otomotif, umumnya baterai yang digunakan sebagai sumber tenaga pada sistem kelistrikan otomotif mempunyai tegangan 12 volt dan 24 volt. Baterai mempunyai dua kutub, yaitu kutub positif yang simbolnya 30 dan kutub negatif yang simbolnya 31. Kemudian selanjutnya saklar. Saklar dapat dioperasikan dengan cara menekan dan melepas atau menarik sehingga kontak gerak akan berpindah dari terminal 5A ke terminal 5B atau sebaliknya. Bila saklar tersebut mempunyai 3 posisi, tidak ditarik, posisi 0, tidak ada kontak yang berhubungan dengan terminal 30. Baterai bila ditarik 2 kali ke posisi 2, kontak 30 akan berhubungan dengan saklar dim. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kita serahkan kepada Muhammad Ridho Akbar selaku pemateri ketiga. Baik, terima kasih atas yang telah diberikan. Ada dua jenis saklar, yaitu satu, saklar pembagi, switch. Fungsinya untuk menyalakan lampu jarak jauh atau dekat, seperti pada gambar. Dua, saklar utama, fungsinya untuk memudahkan penyalaan lampu jarak jauh dan dekat. Bentuknya seperti di gambar. Sekring atau fuse. Sekring adalah suatu komponen kelistrikan yang berfungsi untuk
membatasi beban arus yang berlebihan. Selain itu, untuk menghindari terjadinya kerusakan pada rangkaian saat terjadinya kerusakan korsleting atau hubungan singkat. Dengan adanya sekring, rangkaian kelistrikan, bola lampu, kabel-kabel, relay, laser, dan yang lainnya tidak akan rusak bila terjadi kelebihan arus atau terjadi hubungan singkat karena akan putus terlebih dahulu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya kita serahkan ke Ahmad Julian Haris selaku pemateri ke. Terima kasih telah memberikan kesempatan. Relay adalah saklar elektrik yang digunakan untuk memutus dan menghubungkan arus secara elektrik. Cara kerjanya, bila dialiri arus listrik, kumparan akan menjadi magnet sehingga kontak poin tertarik dan terhubung. Ada dua jenis relay, yaitu relay bila dialiri listrik kontak poinnya akan terhubung, dan relay bila dialiri arus listrik akan terputus. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kita serahkan ke pemateri kelima, yaitu Muhammad Nur Faizal. Terima kasih atas kesempatannya. Kabel penghubung. Kabel adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen yang satu dengan komponen yang lain, yang terbuat dari tembaga dan diberi isolasi supaya tak terjadi keputusan. Diameter kabel terdiri atas berbagai ukuran. Penggunaan kabel berbeda-beda ukurannya, tergantung pada berapa besar arus yang mengalir. Bila arus yang mengalir besar, berarti harus menggunakan kabel berdiameter besar. Begitupun sebaliknya, bila arus yang mengalir kecil, cukup menggunakan kabel berdiameter kecil pula. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kita serahkan kepada pemateri ke-6, yaitu Muhammad Fikram. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya akan materi yang tadi dibacakan. Baik, prinsip kerja rangkaian sistem penerangan. Rangkaian sistem penerangan ada dua macam, yaitu A. Sistem penerangan DC, yang artinya sumber tegangan untuk rangkaian sistem penerangan dari DC melalui baterai. Sistem penerangan di atas adalah sistem DC yang aliran atau jalurnya arus atau garis yang diberi warna, dimulai dari 1. Lampu kota atau lampu senja baterai. Spektrum kemudian kunci kontak ke lampu senja depan dan lampu belakang atau kabel warna black. Kemudian masa kabel warna green atau hijau. 2. Lampu utama atau kepala baterai, kabel merah atau putih. Sekring atau kabel merah putih, kemudian relay utama dikendalikan oleh kunci kontak. Kabel keluar relay warna red atau black, merah atau hitam. Kemudian sekring dalam kurung 0 sampai ke saklar dimmer atau kabel warna brown atau coklat. Lampu dekat dan jauh masing-masing dengan kabel warna blue atau biru. Untuk lampu jauh white atau putih. Untuk lampu dekat, sistem penerangan ini saat kunci kontak on atau lampu kota dan lampu utama langsung menyala tanpa melalui saklar lampu, hanya dikendalikan saklar dimmer atau lampu jauh dan dekat. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kita serahkan ke pemateri terakhir, yaitu Muhammad Iksan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan prinsip kerja rangkaian sistem penerangan.
yaitu rangkaian sistem penerangan AC. Artinya itu sumber tegangan dari generator AC atau bisa disebut dengan arus bolak-balik. Kita bisa lihat di sini ada dua gambar, yaitu sistem penerangan AC dengan saklar lampu dan sistem penerangan AC langsung atau tanpa saklar lampu. Bisa kita lihat bahwa sistem penerangan pada diagram di atas adalah sistem penerangan AC dengan generator atau alternator sebagai sumber tegangan. Perhatikan lingkaran merah pada diagram menunjukkan bahwa dari kumparan generator dengan waktu kabel Y atau yellow kuning, kabel tersebut terhubung dengan saklar lampu. Kabel yang keluar dari saklar lampu berwarna blue atau white dan brown atau coklat. Kabel biru atau putih terhubung dengan saklar jauh atau dekat. Saklar jauh dekat, dimmer, sedangkan kabel coklat terhubung dengan lampu kota belakang dan lampu depan. Pada lokasi lampu kepala, kabel dari saklar dimmer warna biru untuk lampu jauh dan putih untuk lampu dekat. Masa lampu kabel warna green atau di Indonesia kan hijau. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, dapat saya simpulkan dari hasil presentasi tersebut, yaitu sistem penerangan berfungsi sebagai pemberi tanda bagi kendaraan yang berada di belakang atau di depan kendaraan. Penerangan juga berfungsi sebagai saat kondisi minim cahaya, misalnya pada malam hari atau saat jalan berkabut. Dengan menyalakan lampu, maka jarak pandangan tetap terjaga sehingga mengemudi pun tetap aman. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Bila ada kebenaran datangnya dari Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.